Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan edisi kupas kisi-kisi bagian ke-5. Nah, seperti video-video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini soalnya terdiri dari 10 soal, di mana untuk 10 soalnya ini materinya yaitu terkait dia dengan bilangan. Bilangannya adalah perbandingan dan skala serta pecahan. Dan tentunya mari kita berdiskusi ketika nanti teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, sekarang kita ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, diketahui 3 unit mesin pencetak atau printer dengan jenis yang sama. Ketiga printer tersebut dapat mencetak 75 lembar dokumen selama 60 detik. Jika hanya digunakan 2 mesin pencetak, dokumen yang dicetak selama 2 menit sebanyak yang A 150 lembar, yang B 120 lembar, yang C adalah 100 lembar, yang D 50 lembar. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 100 lembar. Nah, sekarang kita lihat nih oret-oretnya. Jadi, langkah pertama adalah kita mau mencari kemampuan setiap printernya itu dalam 60 detik atau 1 menit. Maka di sini kita susun 75-nya, kita bagi dia dengan 3, sehingga di sini hasilnya adalah 25. Maka kita udah menemukan nih, satu printer itu kemampuannya dalam 1 menit adalah 25 lembar. Nah, maka di sini 25 lembarnya nanti kita kalikan dia dengan 2 menit sehingga hasilnya 50. Maka di sini kita dapat menyatakan bahwa satu printer itu memiliki kemampuan mencetak 50 lembar selama 2 menit. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah 2 printer, maka di sini 2 printernya itu kita kalikan dia dengan 50 sehingga di sini hasilnya adalah 100 lembar. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang untuk soal nomor 2. Seorang pemborong memperoleh proyek pembangunan rumah. Proyek tersebut rencananya harus dikerjakan dan selesai selama bulan April serta melibatkan 18 orang pekerja. Sebelum proyek dikerjakan, dipastikan nih pada tanggal 14, 15, dan 16 April para pekerja diliburkan. Agar pembangunan rumah tetap selesai tepat waktu, pemborong tersebut memerlukan beberapa pekerja tambahan. Pekerja tambahan yang diperlukan sebanyak A 20 orang, yang B adalah 10 orang, yang C adalah 8 orang, yang D adalah 2 orang. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 2 orang. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Langkah yang pertama ketika kita menemukan soal seperti ini, kita susun seperti ini, pekerja dan hari. Nah, di sini pekerjanya 18, kemudian ini harus selesai bulan April, maka April itu kita hitung jumlah harinya adalah 30. Maka di sini pekerja 18, harinya 30. Kemudian mereka mau menambah pekerjanya, maka di sini kita tulis adalah 18 kita tambah dia dengan X. X-nya ini kita tidak tahu karena jumlahnya berapa yang mau ditambah. Maka di sini perlu kita pastikan juga bahwa tanggal 14, 15, dan 16 April ini diliburkan. Berarti ini kita hitung 3 hari. Maka 30-nya kita kurangkan dia dengan 3, maka di sini 27 hari. Nah, setelah kita menemukan hasilnya seperti ini, maka kita lanjut untuk mengkalikan mereka. Kita kalikan saja di depannya aja. Maka di sini kita susun adalah 18 kita kalikan dia dengan 30, kemudian 18-nya kita kalikan dia dengan 27, baru di sini kita jumlahkan, baru kita kalikan X dengan 27, sehingga hasilnya adalah 18 kita kalikan 30, hasilnya adalah 540, 18 kita kalikan 27, sehingga hasilnya 486, kita tambah dia dengan 27 pindah posisi, maka di sini 27X sama dengan 540 kita kurangkan 486, sehingga di sini X sama dengan 54 kita tambah atau kita bagi dia dengan 27,
sehingga hasilnya adalah 2 orang. Nah, di sini perlu kita memperhatikan pertanyaannya pekerja tambahan yang diperlukan. Maka di sini yang diperlukan itu adalah 2 orang. Beda dia kalau pertanyaannya nanti jumlah pekerjanya, berarti nanti 18-nya kita tambah dia dengan 2 sehingga nanti hasilnya adalah 20 orang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, perbandingan panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 3:4:5. Nah, selisih sisi terpanjang dan terpendek adalah 14 cm. Keliling segitiga tersebut adalah yang A 60 cm, yang B 72 cm, yang C 84 cm, yang D adalah 96 cm. Nah, untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 84 cm. Sekarang kita susun seperti ini, maksudnya kita gambar segitiganya. Di sini ada sisi yang panjang, ada yang sisi pendek, sehingga di sini A, B, C. Baru di sini tinggal kita melihat rumus keliling dari segitiga untuk soal ini. Kelilingnya adalah jumlah perbandingan kita bagi dengan jumlah selisih A dan C, baru nanti kita kalikan dia dengan 14. Nah, kita masukkan nilainya, kelilingnya jumlah perbandingannya sama dengan, maksudnya keliling sama dengan jumlah perbandingannya adalah 3 ditambah 4 ditambah 5, baru di sini kita bagi dengan jumlah selisih A dan C-nya itu adalah 5, kita kurangkan dia dengan 3, sehingga di sini hasilnya adalah 12 kita bagi 2 dikalikan 14, 12 bagi 2 adalah 6, baru kita kalikan 14, sehingga hasilnya adalah 84 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, jarak antara dua kota pada peta 20 cm. Jika jarak antara kedua kota sebenarnya adalah 420 km, skala peta yang digunakan yang A 1 berbanding 60.000, yang B 1 berbanding 600.000, yang C 1 berbanding 1.600.000, yang D 1 berbanding 2.100.000. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 1 berbanding 2.100.000. Sekarang kita lihat oret-oretnya. Di sini sebelum kita lihat, kita terlebih dahulu tahu nih bagaimana cara kita membaca di skala peta dan rumusnya. Di sini skala peta itu sama dengan 1 berbanding 100.000. Ini berarti nih, setiap 1 cm jarak pada peta ini sebenarnya mewakili 100 cm atau 1 km jarak pada yang sebenarnya atau jarak yang sesungguhnya. Di sini untuk rumusnya, ketika skala yang ditanyakan, rumusnya adalah ukuran gambar kita bagi dengan ukuran sebenarnya. Kemudian ketika ukuran gambar yang ditanyakan, maka rumusnya adalah skala kita kalikan dengan ukuran sebenarnya. Ketika ukuran sebenarnya yang ditanyakan, maka di sini ukuran gambar kita bagikan dengan skala. Nah, di sini karena skala peta yang ditanya, maka rumusnya nanti ukuran gambar kita bagi dengan ukuran sebenarnya. Oke, di sini 420-nya kita kalikan dia dengan 100.000. Kenapa kita kalikan dia dengan 100.000? Karena kilometernya mau kita ubah ke cm. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 kilometer itu sama dia dengan 100.000. Maka di sini 420-nya kita kalikan dia dengan 100.000, maka di sini hasilnya adalah 42 juta cm. Oke, di sini langsung kita bagi aja 42 juta, kita bagi dia dengan 20. Sehingga di sini hasilnya adalah 2.100.000. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa saja kita langsung 420 kita bagikan dia dengan 20, sehingga di sini hasilnya adalah 21. Maka di sini tentunya 21-nya nanti kita kalikan dia dengan 100.000. Maka tentu di sini hasilnya adalah 2.100.000. Nah, terserah teman-teman mau pakai yang mana ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, sebuah model mobil berukuran 8 cm kita kali 4,5 cm dikali 3,75 cm. Jika skala model tersebut 1 berbanding 40, pernyataan yang benar tentang ukuran sesungguhnya mobil adalah yang A, panjang mobil sebenarnya 3,4 meter. Yang B, panjang mobil sebenarnya 1,6 meter. Yang C, tinggi mobil sebenarnya
sebenarnya 1,5 meter. Yang D, lebar mobil sebenarnya 1,6 meter. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu tinggi mobil sebenarnya 1,5 meter. Nah, ini perlu kita perhatikan sebelum kita lihat oret-oretnya. Optionnya ini di sini untuk setiap panjang, lebar, dan tingginya ini dia menggunakan satuannya adalah meter. Nah, sedangkan di soalnya adalah menggunakan sentimeter. Otomatis di sini sentimeternya perlu kita ubah ke meter. Maka di sini kita lihat, kita mulai cari untuk yang panjangnya. Jadi panjangnya di sini adalah 8. Nanti kita kalikan dia dengan 40 sehingga di sini hasilnya adalah 320. Maka di sini karena kita mau mengubah cm ke meter, maka 320-nya kita bagi dia dengan 100, maka di sini hasilnya adalah 3,2 meter. Maka di sini untuk lebarnya adalah 4,5, kita kalikan 40, di sini hasilnya adalah 180. Dan 180-nya kita bagi dia dengan 100 sehingga hasilnya adalah 1,8 meter. Baru di sini untuk tingginya adalah 3,75, kita kalikan dia dengan 40 sehingga hasilnya adalah 150. Kemudian 150-nya kita bagi dia dengan 100 sehingga di sini hasilnya adalah 1,5 meter. Nah, maka ketika kita udah menemukan hasilnya, kita kembali ke optionnya. Kira-kira hasilnya sama enggak dengan optionnya di sini? Kita lihat yang option A, panjang mobil sebenarnya 3,4 meter. Ini tentu adalah salah karena panjangnya adalah 3,2 meter. Panjang yang B, panjang mobil sebenarnya 1,6 meter. Ini juga salah. Yang C, tinggi mobil sebenarnya 1,5 meter. Ini benar. Yang D, lebar mobil sebenarnya 1,6 meter. Ini juga salah karena lebarnya adalah 1,8 meter. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, pada sebuah denah nih, rumah Pak Chandra digambar berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 cm dikalikan 7 cm. Jika denah tersebut menggunakan skala 1 berbanding 200, luas sebenarnya rumah Pak Chandra ini meter kuadrat, A 70, yang B 140, yang C 210, yang D adalah 280. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 280. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan, di sini panjangnya ini masih menggunakan satuan cm, sedangkan di sini yang ditanyakan itu kita perlu ubah dia ke meter kuadrat ya. Oke, di sini untuk panjangnya berarti 10 nih, kita kalikan dia dengan 200, baru nanti di sini hasilnya adalah 2000. Maka 2000-nya nanti kita bagi dia dengan 100, maka di sini hasilnya adalah 20 meter. Nah, untuk lebarnya 7 kita kalikan dia dengan 200 sehingga hasilnya adalah 1400. Nah, 1400-nya kita bagi dia dengan 100 sehingga hasilnya adalah 14 meter. Nah, baru di sini untuk mencari luasnya berarti panjang nih, kita kalikan dia dengan lebar sehingga 20 kita kalikan dia dengan 14 sehingga di sini hasilnya adalah 280 meter kuadrat. Oke, next kita ke soal nomor 7. Nah, untuk nomor 7, Simon dan Roni bermain kasti. Siapapun yang menang diberi skor 8 dan yang kalah diberi skor 3. Sedangkan Seri diberi skor 1. Mereka bermain sebanyak 6 kali. Simon menang 4 kali, dikumpulkan oleh mereka berdua adalah... Ini skor yang dikumpulkan oleh mereka berdua ya. Nah, apakah yang A 40, yang B 33, yang C 30, yang D adalah 27. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 27. Nah, sekarang kita lihat oret-oretnya. Terlebih dahulu nih, kita mau cari nilai dari si Simon. Nah, di Simon di sini adalah 4 kali dia menang, kemudian ditambah dia dengan 1 seri. Di sini kita kurangkan dia dengan karena dia 1 kali kalah. Maka di sini 4 kalinya dia menang, kita kalikan dia dengan 8. Baru di sini nilai serinya 1, yang kalahnya 3, ini berarti kita kurangkan dia dengan 3. Maka di
sini hasilnya adalah 4 dikalikan 8, 32. Kita tambah 1, kita kurangkan 3 di sini, berarti 33-nya kita kurangkan dia dengan 3, maka di sini hasilnya adalah 30. Maka poin yang didapat atau skor yang didapat si Simon adalah 30. Nah, sedangkan untuk si Roni ini dia berarti ini satu kali menang. Kemudian satu seri di sini kita kurangkan karena dia 4 kali kalah. Nah, maka di sini karena satu kali menang berarti ini poinnya adalah 8. Kita tambah dia dengan 1 kita kurangkan dia dengan 4 dikalikan 3. Nah, baru di sini 8 ditambah 1 adalah 9. Kita kurangkan dia dengan 12 sehingga Roni ini skornya adalah min 3. Maka di sini Simon kita tambah dia dengan Roni sehingga 30-nya nanti tambah min 3, maka di sini hasilnya adalah 27. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, Budi mempunyai tali 45/6 meter dan membeli lagi 1/3 meter. Tali tersebut digunakan untuk mengikat kardus 3/4 meter dan untuk mengikat karung 2/3 meter. Nah, sisa tali Budi adalah apakah yang A 2/3 meter, yang B 3/4 meter, yang C 2/3 meter, yang D adalah 3/4 meter. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 3/4 meter. Nah, di sini pecahan campurannya. Sekarang kita lihat oret-oretnya. Jadi kita susun dulu, kita susun terlebih dahulu karena di sini 4 5/6 karena dia mempunyai tali, kemudian dia membeli, berarti ini kita jumlahkan dia dengan 2, 1/3, kemudian dia pakai ini berarti kita kurangkan dia dengan 3, 3/4 lagi dipakai, berarti ini 1, kita kurangkan 1, 2/3. Maka di sini kita pisahkan dia dengan angkanya ini 4 ditambah 2 dikurangi 3 dikurangi 1. Baru kita jumlahkan dia dengan pecahannya adalah 10/12 ditambah 4/12. Kita kurangkan dia dengan 9/12. Kita kurangkan dia dengan 8/12. Ini kita udah mencari penyebutnya yaitu 12. Maka di sini hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti ini 4 tambah 2 dikurangi 3 dikurangi 1 ini hasilnya adalah 2. Baru di sini nanti hasil penjumlahan dan pengurangannya di sini adalah 14/12 kita kurangkan dia dengan 17/12. Maka di sini hasilnya 2 ditambah dengan min 3/12. Ini berarti adalah 2 min 3/12. Jadi maka hasilnya adalah 24. Nanti kita bagi dia kita kurangkan dia dengan 3/12. Maka di sini hasilnya adalah 21/12. Nah, 21/12-nya ini perlu kita sederhanakan, yaitu perlu kita membaginya, sama-sama dibagi dia dengan 3, maka di sini hasilnya adalah 7/14. Nah, 7/14 ini sama dia nilainya dengan 3/4, yaitu 4 dikalikan 1, 4, kita tambahkan 3, maka di sini tentu adalah 7/4. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, keluarga Pak Zainal mengatur penghasilan setiap bulanan sebagai berikut. Sebanyak 2/5 bagian untuk biaya hidup, 1/3 bagian untuk biaya pendidikan, 1/5 bagian untuk biaya listrik, telepon, dan air, serta sisanya adalah Rp400.000 untuk keperluan lain-lain. Nah, penghasilan keluarga Pak Zainal per bulan adalah yang A Rp6.200.000, yang B Rp6.000.000, yang C Rp5.800.000, yang D Rp5.600.000. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawabannya tepat adalah yang B, yaitu 6 juta. Oke, sekarang kita lihat oret-oretnya. Untuk oret-oretnya kita susun seperti ini. Kita ibaratkan nih, satu ini kita ibaratkan adalah total dari atau gaji atau penghasilan per bulannya si Pak Zainal. Maka di sini karena dia memakai-makainya, otomatis ini kita nanti kurangkan. Berarti ini kita kurangkan dia dengan 2/5, kita kurangkan dia dengan 1/3, kita kurangkan dia dengan 1/5.
Maka di sini hasilnya adalah 1 dikurangi 6/15 dikurangi 5/15 dikurangi 3/15. Ini sudah kita cari penyebutnya, yaitu penyebutnya adalah 15. Ketika kita udah mengoperasikan maka hasilnya seperti ini. Nah, maka di sini satunya ini kita samakan dia berarti 15/15, baru di sini kita kurangkan 14/15 hingga di sini hasilnya adalah 1/15. Nah, 1/15-nya ini tentu nanti kita kalikan dia dengan 400.000 rupiah untuk sisanya, maka di sini 1/15 nanti kita kalikan dia dengan 15 400, maksudnya 1 sama dengan 400.000 rupiah, kita kalikan dia dengan 15 sehingga di sini hasilnya adalah 6 juta. Semoga dipahami penjelasan saya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, dalam pemilihan ketua kelas terdapat 3 calon yang akan dipilih, yaitu Andika, Benito, dan Chandra. Setelah diadakan pemungutan suara, ternyata Andika memperoleh 3/5 bagian suara dan Benito memperoleh 1/3 bagian suara. Jika banyak siswa di kelas itu 45 orang, berapa banyak suara yang diperoleh Chandra? Yang A 25 suara, yang B 30 suara, yang C 3 suara, yang D 5 suara. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal 10 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 3 suara. Oke, sekarang kita susun ya. Nah, seluruh siswanya adalah kita ibaratkan adalah 1, padahal di sini 45 orang. Tapi di sini kita ibaratkan supaya nanti ketika kita mengoperasikannya itu lebih gampang. Nah, di sini Andika 3/5, kemudian Benitonya adalah 1/5. Berarti di sini nanti kita susun adalah 1 kita kurangkan dia dengan 3/5, kita kurangkan dia dengan 1/3. Maka di sini hasilnya adalah 15/15. Ini kita ibaratkan 1 itu adalah 15/15. Nah, ini kan tetap sama aja hasilnya adalah 1. Karena di sini penyebutnya 15, maka kita ibaratkan 15/15 ya. Ini sama dia dengan soal nomor 9 ya. Jadi ini kita harus menyesuaikan dia dengan penyebutnya. Jika penyebutnya 16, maka di sini nanti satunya itu nilainya adalah 16/16. Oke. 15/15 dikurangi dengan 9/5 dikurangi dengan 5/15. Maka di sini hasilnya adalah 15/15 dikurangi dengan 14/15. Maka di sini hasilnya adalah 1/15. Lanjut, maka di sini adalah 1/15-nya kita kalikan dia dengan 45. Maka di sini 45-nya nanti kita bagi dia dengan 15 sehingga di sini hasilnya adalah 3, yaitu 45 dibagi 15. Nah, kalau yang tadi itu kan sisanya kita kalikan dia dengan 400. Kalau di sini kan jumlah keseluruhannya udah jelas adalah 45. Makanya di sini kita perlu membaginya dia dengan 15, sedangkan yang untuk nomor 9 itu perlu kita mengkalikannya. Itu letak bedanya ya. Oke, semoga dipahami untuk video kali ini. Terima kasih. Silakan beri komentar bila ada yang salah. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.